Martial Master Chapter 1004. Setelah setengah hari, Qin Chen akhirnya tahu cara menyingkirkan benih parasit ini. Menurut kucing hitam besar, sangat sulit untuk menyingkirkan benih parasit, terutama benih parasit emas di benaknya. Salah satu syarat yang paling dasar adalah untuk mencapai jiwa ilahi keluar dari tubuh. Itulah titik di mana jiwa dapat meninggalkan tubuh yang berdaging dan hidup sendiri. Karena benih parasit hanya dapat ada di tubuh inang yang berdaging, dan jika inangnya adalah jiwa ilahi, ia dapat melawan benih parasit dari sudut lain, sehingga benih parasit dapat dibunuh. Kemungkinan ini membuat Qin Chen terlihat jelek. Dia sudah melakukannya untuk waktu yang lama, tetapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang alam di luar tubuh jiwa ilahi. Bahkan jika dia berada di Wuyu di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik yang dapat mengeluarkan jiwa ilahi dari tubuh. Menurut kucing hitam besar, jiwa ilahi keluar dari tubuh, dan tubuh berdaging harus mencapai alam bebas kebocoran. Di era purbakala, bahkan kaisar bela diri puncak di tahap akhir dari tahap ke-9 dapat mencapai ranah ini. Sedikit, tidak banyak. Tetapi ada beberapa, yang tidak berarti tidak mungkin. Setidaknya, telah melihat beberapa yang mencapai alam kebocoran 0 dalam waktu 9 hari dari alam kaisar bela diri, tetapi ini semua dalam ingatannya yang panjang. Hal-hal di dalam. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa benih parasit harus tumbuh sampai batas tertentu jika ingin menguasai tubuh inangnya. Benih parasit dalam pikiran Qin Chen seharusnya masih dalam tahap utama, dan itu masih merupakan bagian dari jalan. Paling tidak, itu tidak akan matang sebelum Qin Chen menerobos kaisar bela diri 9 surga. Bagaimanapun, visi ras iblis yang berbeda sangat tinggi. Itu bukan kaisar bela diri 9 surga. Mereka sama sekali tidak menarik perhatian, apalagi mengkonsumsi benih parasit yang begitu berharga untuk dimiliki. Setelah berbicara lama, artinya, kamu tidak bisa menyingkirkan benih parasit ini untukku. Qin Chen menatap kucing hitam besar itu dengan dingin. Pada saat ini, hatinya sangat marah, tidak hanya dia, tetapi juga Yu Qiansui, Wang Qiming dan yang lainnya yang diparasit oleh benih spiritual. Dengan kata lain, mereka semua selalu dalam bahaya. Kucing hitam besar itu bergidik ketika dia melihat tatapan Qin Chen. Untuk beberapa alasan, tatapan Qin Chen membuatnya merasakan jejak kecemburuan jauh di dalam hati seseorang. Aku benar-benar melihat hantu. Itu sangat tertekan, Kaisar Agung yang bermartabat akan ditakuti oleh bocah manusia dan menyebarkannya, benar-benar kehilangan wajahnya. Sebenarnya, ada cara lain. Gulu mengalihkan pandangannya, dan kucing hitam besar itu menyentuh dagunya. Di kedalaman alam rahasia iblis surgawi ini, sebenarnya ada harta karun, selama kamu dapat memperbaiki harta yang berat ini dapat memaksa benih parasit dalam pikiranmu. Petik 2. Harta karun yang berat. Qin Chen menatap curiga pada kucing hitam besar itu. Mengapa pria ini terlihat sangat tidak bisa diandalkan? Kucing hitam besar itu sepertinya dihina, dan segera melompat, kamu tidak percaya apa yang dikatakan Kaisar. Kaisar bersumpah dengan kepribadiannya, setiap kata itu benar. Kucing hitam besar itu mengangkat cakarnya yang montok dan berkata dengan sungguh-sungguh bersumpah. Qin Chen tampak berpikir, meskipun kucing hitam besar ini terlihat tidak dapat diandalkan, tetapi ketika dia mengatakan ini, sepertinya tidak berbohong. Oke, anak muda, bisakah kamu melepaskan Kaisar sekarang? Kucing hitam besar dengan bangga berkata, Kaisar telah memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Sebagai manusia, Anda harus mengatakan sesuatu. Apakah integritas? Ayo pergi. Qin Chen menyingkirkan api iblis Azure Lotus. Bukannya dia tidak ingin menjatuhkan kucing hitam besar itu, tapi dia sudah melihatnya sejak lama. Meskipun api iblis Azure Lotusnya dapat menahan lawan, paling-paling, itu hanya memanggang kucing hitam besar dengan sangat malu. Itu dia. Jika Anda benar-benar ingin terus membakarnya, Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Lebih penting lagi, Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa kucing hitam besar ini belum mengungkapkan kartu asnya. Jika Anda mendorong terlalu cepat, kucing hitam besar ini akan semakin malu, tetapi Anda mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Alih-alih ini, lebih baik bagi semua orang untuk berdamai. Duduk bersila, Qin Chen enggan memperhatikan kucing hitam besar itu. Setelah menembakkan pil obat penyembuhan ke mulut Raja Tangan Darah yang tidak sadar dengan jari-jarinya, dia meletakkan tangannya di kuali kuno. Mulai pemurnian. Kuali kuno ini adalah salah satu harta karun di 3 bidang cahaya. Baru saat itulah Qin Chen memiliki kesempatan untuk mencoba menyempurnakan. Qin Chen membiarkan kucing hitam besar itu pergi, tetapi kucing itu tidak pergi. Menonton Qin Chen memperbaiki kuali kuno, mengejek berkata sambil tersenyum, kuali kuno ini, latar belakangnya cukup luar biasa, dengan perbaikan Anda untuk pemurnian, mari kita menghemat tenaga. Saat berbicara, matanya berputar, menatap kuali kuno, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Qin Chen mencibir, ekspresi acuh tak acuh, semangatnya hanya terkonsentrasi di kuali kuno. Di kuali kuno ini, ada banyak batasan, padat, dan sangat menakutkan.
Bahkan jika Qin Chen melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dengan begitu banyak batasan, kapan perlu dimurnikan? Selain itu, setiap batasan sangat rumit. Qin Chen memiliki perasaan bahwa dia ingin sepenuhnya memperbaiki kuali kuno ini, tanpa upaya sekitar 1 tahun, yang pada dasarnya tidak mungkin. Sepertinya kita hanya bisa menyempurnakan larangan dasar kuali kuno ini terlebih dahulu, dan menyingkirkannya terlebih dahulu. Adapun sisanya, kita hanya bisa menunggu sampai nanti. Liu Taidan di kedalaman alam rahasia iblis surgawi, yang lain pasti berbahaya, dan menurut pernyataan Raja Tangan Darah sebelumnya, seluruh kelompok Liu Tai mungkin telah ditargetkan oleh orang-orang dari dinasti Qian besar. Qin Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Dia tidak boleh membuang lebih banyak waktu di sini. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mulai memperbaiki. 1 jam kemudian, bersenandung, seluruh kuali kuno langsung dipenuhi dengan sinar cahaya, dan kemudian dengan cepat menjadi lebih kecil di tangan Qin Chen. Akhirnya, itu hanya seukuran ibu jari dan jatuh ke telapak tangan Qin Chen. Singkirkan kuali kuno, Qin Chen datang ke Raja Tangan Darah dan menendang Raja Tangan Darah, "Jangan berpura-pura mati, siap untuk pergi, bawa saya untuk menemukan Anda dari orang-orang dinasti Qian besar." Qin Chen dengan dingin berkata. Tanpa diduga, Raja Tangan Darah terbaring di sana, tidak bergerak, tanpa suara. Qin Chen mengerutkan kening, baru saja akan melakukan tembakan lagi, kucing hitam besar itu tiba-tiba melompat keluar, janggutnya menempel pada Raja Tangan Darah, dan dia meniupkan udara dingin, "Nak, saatnya untuk pergi. Jangan datang ke sini." Blood Hand King, yang terbunuh sebelum tergeletak di tanah, tiba-tiba melompat, mundur dengan cepat, dan menatap kucing hitam besar itu dengan ngeri. Qin Chen melihat ke arah kucing hitam besar, dalam hati terkejut, kucing hitam besar ini bersembunyi di samping sebelumnya, dan dia bahkan tidak menyadarinya. "Apakah kamu tidak akan menemukan harta karun di kedalaman alam rahasia iblis surgawi? Kaisar takut kamu tidak akan menemukan jalan, jadi aku akan pergi bersamamu." Kucing hitam besar itu terkekeh, tampak menyedihkan. Qin Chen mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika kucing hitam besar ini mau mengikuti mereka, dia tidak bisa mengetahuinya. Dengan dingin mendengus dan berkata, "Kamu bisa mengikuti, tetapi kamu tidak dapat menyebabkan masalah, jika tidak, kamu tidak, sama-sama. Jangan khawatir, Kaisar tidak tertarik dengan urusan manusiawi Anda, Kaisar hanya akan menemukan sesuatu yang menjadi milik saya." Kucing hitam besar yang stuck berkata dengan jijik. Segera, di bawah kepemimpinan Raja Tangan Berdarah, Qin Chen dan kucing hitam besar bergegas menuju reruntuhan. Martial Master Chapter 1005. Begitu seluruh kelompok meninggalkan reruntuhan, mereka melihat seniman bela diri yang padat di luar reruntuhan. Kesengsaraan guntur yang dipicu di atas istana yang hancur tadi terlalu menakutkan. Hampir para seniman bela diri di luar alam rahasia iblis surgawi tertarik. "Saya baru saja melihat Zhou Zengsu dan yang lainnya hanya berdiri di luar reruntuhan, dan setelah mengetahui bahwa pusat kekuatan Raja Bela Diri dari dinasti teratas telah masuk, mereka semua tidak berani masuk, mereka hanya tinggal di reruntuhan. Di luar." Sekarang Qin Chen keluar, semua orang terkejut. Terutama kombinasi dari 2 orang ini dan 1 binatang membuat semua orang terlihat terpana. Qin Chen melihat sekeliling. Di luar reruntuhan, ratusan orang berkumpul. Hampir semua dari mereka adalah jenius puncak dari tanah 100 dinasti. Qin Chen bahkan melihat Xia dari dinasti Xia besar di antara orang banyak. Wu Shuang dan Xiao Rou, serta Penatu Waloying dari Paviliun Suanyin dan Zhou Ziwei dan yang lainnya. Melihat Qin Chen saat ini, wajah mereka juga penuh keheranan. Pada saat ini, ada beberapa seruan dari kerumunan. Qin Chen menoleh dan melihat budak hitam dan yang lainnya berdiri di kerumunan. Di antara mereka, menatapnya dengan gugup, menatap mata Raja Tangan Darah, ada tatapan ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Chen bersama Raja Tangan Darah dari dinasti Qian besar, dan sepertinya dia ditawan oleh Raja Tangan Darah. Di bawah terkejut dan marah, budak hitam dan yang lainnya menjarah satu demi satu, mengatur senjata mereka, mengepung Raja Tangan Darah di tengah. Orang-orang dari dinasti Wei besar sangat berani, mereka berani mengepung Tuan Wang, tangan berdarah dinasti Qian besar. Sekelompok anak-anak bodoh, berpikir kekuatannya tidak lemah, hanya tidak mengetahui luasnya surga dan bumi, baru saja mereka bahkan berani menghadapi Zhou Zengsu dari dinasti Long Yuan, tidak memberi muka sama sekali. Saya harus mengatakan, surgawi ini ada banyak peluang untuk realem rahasia iblis. Di dinasti Wei besar, banyak orang benar-benar menerobos ke alam Raja Bela Diri setengah langkah. Tidak heran dia begitu sombong. Sayangnya, Raja Bela Diri setengah langkah hanyalah Raja Bela Diri setengah langkah, dan tidak akan pernah bisa bersama Wu Senior Wang. Dalam konfrontasi, mereka masih ingin mengambil seseorang dari tangan darah Tuan Wang, terlalu banyak berpikir. Petik 2. Biarkan mereka membawa kehancuran sendiri, kita hanya perlu berdiri dan menonton pertunjukan yang bagus.
Kerumunan mendengar bisikan, dan semua orang melihat budak hitam yang bergegas keluar dengan mengejek, dengan ejekan dan penghinaan di wajah mereka. Bahkan Penatua Loying menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, kelompok anak laki-laki ini benar-benar tidak mengetahui luasnya surga dan bumi. Pada awalnya, di Black Death Swamp, kami memeras itu saja, tetapi sekarang kami berani untuk semua. Saya menantang dinasti kian besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 7 dinasti kelas atas sangat ramah? Petik 2. Zhou Ziwei di sebelahnya sedang menjelajah sedikit berkerut, menatap curiga pada Raja Tangan Darah dan Qin Chen. Untuk beberapa alasan, naluri wanita itu mengatakan kepadanya bahwa hubungan antara keduanya tampaknya tidak sesederhana yang dilihat orang lain. Dan ketika dia bingung, budak hitam dan yang lainnya menembak dengan berani. Untuk Qin Chen, bahkan di hadapan Raja Tangan Darah, tidak ada yang ragu. Boom, boom, selusin aliran cahaya menyapu dalam sekejap. Raja Tangan Darah memiliki wajah jelek dan buru-buru melihat ke arah Qin Chen. Menghadapi serangan budak hitam, dia tidak berani melawan dan menghindar berulang kali. Beberapa serangan mendarat di tanah, memercikkan asap dan debu. Budak hitam dan yang lainnya terkejut, mengapa Raja Tangan Darah ini tidak melawan. Meskipun saya bingung, tangan saya terus bergerak. Sementara saya mencoba yang terbaik, saya berteriak pada Qin Chen, debu kecil, Anda pergi, mari kita hentikan Raja Tangan Darah. Blood Hand King hampir menangis, sekarang dia ditangkap oleh Qin Chen. Oke, jangan menggertak orang seperti ini. Menghadapi serangan budak hitam dan yang lainnya, dia tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa berkedip ke kiri dan ke kanan, jadi dia malu. Orang lain yang melihat adegan ini semua tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Wang yang berdarah tidak melawan sama sekali dan membiarkan mereka melakukannya? Apakah itu sengaja memainkan monyet? Ada apa dengan Tuan Wang yang berdarah? Aku tidak tahu. Dengan kekuatan Tuan Wang yang berdarah, jika kamu menembak, bahkan Raja bela diri setengah langkah, ditampar sampai mati, kan? Kerumunan itu terdiam dan tercengang. Budak hitam, Yu Qiansui, semuanya, tolong berhenti. Qin Chen benar-benar tidak tahan lagi, dan buru-buru membuka mulut dan berkata. Ketika Qin Chen berbicara, budak hitam menghentikan serangan mereka dan merasakan sesuatu yang salah di hati mereka, ada sedikit debu, ini. Tidak apa-apa, saya belum ditangkap, semua orang dapat yakin. Qin Chen tertawa, tetapi tidak banyak menjelaskan, karena penjelasannya terlalu rumit. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa selain budak hitam, Yu Qiansui, Wang Qiming, dan Yu Wenfeng, dalam 2 hari ini, mereka semua memiliki terobosan ke alam Raja Bela Diri, dan aura di tubuh mereka sangat kuat, stabil. Sepertinya baru saja menerobos, tapi rasanya seperti half-step martial King Peak. Selain Dewa Tianyi dan Leng Wushuang, dapat dikatakan bahwa para jenius yang mendapatkan benih spiritual di Gunan pada awalnya, setelah memasuki alam rahasia iblis surgawi, dalam hari-hari yang singkat ini, mereka semua memiliki terobosan. Alam Raja Bela Diri setengah langkah. Jika sebelumnya, Qin Chen akan sangat senang melihat Yu Qiansui dan kekuatan mereka meningkat pesat, tetapi sekarang setelah mereka tahu bahwa apa yang disebut benih spiritual adalah benih parasit, hati Qin Chen malah tenggelam. Semakin tinggi kemajuan budidaya mereka, semakin dekat waktu untuk erupsi benih parasit. Ada beberapa anak yang diparasit oleh benih parasit ras iblis yang berbeda, semoga berhasil. Kucing hitam besar itu memandang Yu Qiansui. Pembukaannya langsung menyedot mata para penonton yang terkejut. Kucing hitam besar ini bahkan bisa berbicara. Qin Chen meliriknya dengan dingin, dan kucing hitam besar itu tiba-tiba menutup mulutnya dengan tenang. Diam-diam memberikan budak hitam cincin penyimpanan, transmisi suara Qin Chen diam-diam berkata, ini adalah kristal ajaib yang saya dapatkan dari istana, Anda menemukan tempat untuk melanjutkan budidaya terpencil, saya akan pergi ke rahasia iblis surgawi segera lakukan perjalanan ke kedalaman realem, jangan ikuti, jangan khawatir tentang saya. Petik 2. Budak hitam memandang Qin Chen dengan takjub, meskipun dia siap untuk kemampuan Qin Chen. Tapi sekarang melihat Raja Tangan Darah dan Qin Chen bersama, dan tidak ada hubungannya satu sama lain, budak hitam itu benar-benar terpana. Ayo pergi. Tidak ingin terus membuang-buang waktu, Qin Chen memberikan suara rendah kepada Raja Tangan Darah, berbalik dan naik ke langit, dan langsung menyapu jauh ke alam rahasia iblis surgawi. Semua orang benar-benar terpana ketika mereka melihat siluet Qin Chen terbang. Terbang di langit, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Martial King. Lalu Qin Chen, apakah ini merupakan terobosan Raja Bela Diri? Pada saat ini, semua orang gemetar dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Dalam keterkejutan, saya menyaksikan Qin Chen dan Blood Hand King menghilang ke langit secara instan. Yah, aku lupa bertanya pada Tangan Darah Senior Wang di mana Tuan Wushuang Wang dari dinasti Long Yuan. Ketika Raja Tangan Darah pergi, Zhou Zengsu dan yang lainnya bereaksi, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Saat ini, sekelompok dari mereka bergegas menuju kedalaman reruntuhan.
Budak hitam mendengus ke Yu Qiansui dan yang lainnya, lalu hanyut ke arah yang berlawanan, langsung menghilang. Baru kali ini, tapi tidak ada yang berani menghentikannya. Martial Master Chapter 1006. Qin Chen dan kucing hitam besar, di bawah kepemimpinan Raja Tangan Darah, terbang jauh dan dengan cepat mendekati kedalaman alam rahasia iblis surgawi. 3 aliran cahaya, dengan cepat mengalir melintasi langit. Aku bilang kalian berdua, kecepatannya terlalu lambat, bukan? Sangat sulit untuk membunuh Kaisar. Sepanjang jalan, kucing hitam besar tampak tertekan pada Qin Chen dan darah Raja Tangan. Saya melihat tubuhnya yang gemuk melayang di udara, cepat, mengejutkan, ringan dan berkibar seolah-olah tidak memiliki bobot, dan memandang Qin Chen dan Raja Tangan Darah mengeluh. Dalam pandangannya, kecepatan Qin Chen dan Raja Tangan Darah terlalu lambat, yang secara serius mempengaruhi perjalanannya. Di belakang kucing hitam besar, Raja Tangan Darah memiliki ekspresi malu, beberapa tetes darah di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa Qin Chen baru saja menembus Raja Bela Diri kelas 7, dan mungkin tidak mahir dalam mengendalikan esensi sejati, dan mungkin tidak dapat mengejar dirinya sendiri dalam hal kecepatan. Jadi saya juga bertanya-tanya apakah saya bisa menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Apa yang membuatnya tertekan adalah, di bawah desakan kucing hitam besar, dia terus meningkatkan kecepatannya, dan akhirnya bahkan menggunakan energi, tetapi Qin Chen masih dengan mudah mengikutinya, seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan main apapun, lan dia belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Ini terlalu mengejutkan. Dia bermartabat Raja Tangan Darah, meskipun dia bukan Raja Bela Diri Puncak yang terkenal di Tanah 100 Dinasti, tetapi juga bukan orang tanpa nama, kemampuan untuk bertahan hidup, bahkan lebih tidak normal. Itu tergantung pada pertahanan yang kuat dan kecepatan di atas rata-rata Raja Bela Diri Puncak tahap awal kelas 7. Pengalamannya dengan istana yang hancur sebelumnya, kultivasinya secara tidak sadar dan sekarang dia perlahan mulai berubah menjadi pertengahan kelas 7. Menurutnya, dalam hal kecepatan, Martial King biasa di tengah kelas 7 mungkin tidak bisa mengejarnya. Dibandingkan dengan Qin Chen, yang baru saja lulus kelas 7 dalam waktu kurang dari 1 hari, modal awalnya bangga runtuh dalam sekejap, benar-benar tanpa kepercayaan diri. Dalam keputusasaan, dia hanya menggertakkan giginya, berkultivasi secara diam-diam, dan mengemudi dengan sekuat tenaga. Di mana dia tahu bahwa Qin Chen adalah pembangkit tenaga puncak di domain bela diri di kehidupan sebelumnya. Terobosan Raja Bela Diri. Pada awalnya, dia tidak bisa beradaptasi dengannya, tetapi paling banyak hanya dalam hitungan menit. Bagaimana bisa seperti yang dia pikirkan? 2 minggu, bahkan berbulan-bulan untuk beradaptasi dengan karakteristik esensi sejati. Jika Anda sedang terburu-buru, Anda dapat mengambil langkah pertama dan Anda tidak perlu menunggu kami. Qin Chen mendengarkan penganiayaan kucing hitam besar dan menyarankan. Itu tidak baik, karena saya mengatakan bahwa saya ingin pergi bersama, Kaisar harus mematuhi janjinya. Bagaimanapun, Kaisar adalah 9 surga dan 10 bumi, penguasa 9 surga dan 10 bumi, yang tertinggi, Kaisar Meo yang tak terkalahkan, bagaimana Anda tidak bisa berbicara tentang pujian? Peng-peng kucing hitam besar menepuk dadanya dengan penampilan yang sangat lurus. Hanya saja semakin seperti ini, semakin membuat Qin Chen curiga bahwa motifnya tidak murni, baik karena dia menyukai sesuatu di tubuhnya, atau dia memiliki motif tersembunyi, dan dia secara alami lebih dijaga. Dia tidak berani menganggap kucing hitam besar ini benar-benar binatang buas yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Di bawah kepemimpinan Raja Tangan Darah, seluruh kelompok Qin Chen telah memasuki kedalaman alam rahasia iblis surgawi setelah setengah hari. Segera setelah saya masuk, ki sejati yang heterogen di udara menjadi semakin kaya, dan itu terlalu kaya untuk dihilangkan. Itu membuat orang tidak sengaja berkultivasi, dan di dalam esensi sejati tubuh, itu akan meningkat tanpa sadar. Benar-benar alien ki sejati yang kaya. Seru Qin Chen, tidak mengherankan bahwa Raja Bela Diri di Tanah 100 Dinasti hanya ingin memasuki kedalaman alam rahasia iblis surgawi, tidak mau kembali ke area yang mulia bela diri. Hanya berkultivasi di tempat ki sejati yang begitu kuat sudah cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka, suatu hari, setidaknya setara dengan 1 bulan kerja keras di luar. Lebih penting lagi, semakin kuat ki sejati, semakin banyak Raja Bela Diri dapat mematahkan belenggu yang terjebak dalam kemacetan ini dan mendapatkan terobosan. Dan ketika Qin Chen terkejut, ada gelombang esensi sejati yang menakjubkan dari samping. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, ki sejati yang perkasa kegilaan mengembun. Memutar kepalanya, Qin Chen segera tercengang menemukan bahwa itu adalah Raja Tangan Darah dari dinasti Qian besar yang menyebabkan keanehan ini. Pada dirinya, semua esensi sejati yang menakutkan mengembun, dan napas seluruh orang melonjak liar. Jelas bahwa dia memasuki tengah-tengah alam kelas 7 dalam satu gerakan. Terobosan kelas 7 ada di tahap tengah. Raja Tangan Darah menghentikan sosoknya, menatap tangannya dengan kaget, dan merasakan esensi sebenarnya dari meroket gila di dalam tubuh.
Wajahnya menunjukkan ekstasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menyerap 70-80 kristal ajaib sebelumnya, kultivasi Raja Tangan Darah telah mencapai batas puncak tahap awal kelas 7, ditambah pengalaman di istana yang hancur setelah pertempuran hebat, itu adalah pembaptisan setelah kin kesengsaraan Guntur Chen. Tunggu sampai semua ini digabungkan, sentimen dan kultivasi Raja Tangan Darah telah mencapai batas, hanya satu kesempatan yang tersisa. Jadi pada saat ini, memasuki kedalaman alam rahasia iblis surgawi, setelah menghubungi ki sejati surga dan bumi yang begitu kaya, kultivasinya seperti di mana air mengalir, sebuah kanal terbentuk, dalam sebuah kalimat. Ke tengah alam kelas 7. Hahaha, raja ini sudah masuk kelas menengah ke-7, hahaha. Ki sejati yang menakutkan, di Raja Tangan Darah di dalam tubuh, Raja Tangan Darah di dalam esensi sejati tubuh meroket dengan liar, dan berhenti sepenuhnya setelah 5 menit. Hembusan napas panjang merasuki tubuhnya. Setelah pertengahan terobosan kelas 7, napas Raja Tangan Darah segera menjadi berbeda, membuat orang merasa sulit untuk dijelaskan. Jika Raja Tangan Darah sebelumnya adalah gunung, maka Raja Tangan Darah saat ini adalah gunung, lebih kuat dan menakutkan. Perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuh Raja Tangan Darah, memberinya ilusi bahwa dia dapat menghancurkan surga yang memadamkan bumi dengan gerakannya. Wah, apakah terobosannya sudah selesai? Terobosan sudah selesai, cepat. Ketika Raja Tangan Darah begitu bersemangat dan hatinya membengkak, suara penghinaan tiba-tiba menyebar dari samping. Datang, langsung membangunkan Raja Tangan Darah dari kegembiraannya. Memalingkan kepalanya, aku melihat kucing hitam besar itu menoleh dengan malas, dengan wajah menghina, seolah-olah dia tidak memperhatikan terobosannya sama sekali. Tidak hanya kucing hitam besar, bahkan Qin Chen memiliki tampilan yang membosankan, seolah-olah terobosannya sendiri bukanlah apa-apa. Kedua orang ini, aku khawatir mereka belum mengetahui situasi mereka. Di hatiku, Raja Tangan Darah, yang awalnya berhati-hati, matanya tiba-tiba tenggelam, dengan tatapan mengerikan. Niat membunuh diturunkan darinya. Kalian berdua, sekarang raja ini telah menembus pertengahan kelas 7, apakah kamu masih berani berbicara dengan raja ini seperti ini, mencari kematian? Napas di tangan Raja Darah tiba-tiba menjadi sangat dingin. Apa katamu? Mata kucing hitam besar itu suram dan dia berjongkok dan berkata dengan marah, kamu berani berbicara dengan kaisar seperti ini. Satu itu hanya kucing berekor botak, rambut di tubuhnya hangus, dan saya tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal. Raja Tangan Darah mencibir, sebelum dia diganggu oleh Qin Chen dan kucing hitam besar terlalu parah. Setelah terobosan, kebencian di hatinya pecah seketika. Dia mengeong, kamu mencari kematian. Kucing hitam besar itu sangat marah, mengguncang tubuhnya, berubah menjadi kilat hitam, dan langsung bergegas menuju Raja Tangan Darah.